Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Pak Cahya di Jakarta melalui email yang menceritakan pengalaman neneknya ketika terkena santet lalu mati suri. Terima kasih sebelumnya buat Pak Cahya yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini bermula sekitar tahun 1980 saat Pak Cahya baru berumur sekitar 7 tahun. Cahya dan kedua kakaknya hidup bersama neneknya yang kita sebut di sini dengan nama Mbok Rajem. Sementara orang tua Cahya sendiri sudah terlebih dahulu meninggal. Mereka adalah perantau asal Jawa Tengah yang mengadu nasib di Jakarta. Hidup mereka pun sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sulit. Cahya sendiri bahkan tidak seberuntung anak-anak seumurannya, di mana anak-anak sebayanya sedang menikmati masa-masa indah bermain setiap harinya. Namun Cahya harus memilih ikut membantu neneknya yang berjualan sayur di pasar. Sementara dua orang kakaknya bekerja di sebuah toko yang dimiliki oleh orang-orang dari etnis Tionghoa. Mereka bertiga memilih bekerja daripada belajar, bukan tanpa alasan. Mereka melakukan semua itu karena mereka tidak mau menyusahkan neneknya yang sudah cukup tua di masa itu. Sebetulnya, Mbok Rajem juga tidak mau melihat cucu-cucunya bekerja keras. Tidak jarang Mbok Rajem menasehati mereka bertiga. Sudah, kalian fokuslah belajar, gak perlu bantu nenek kerja keras cari uang. Nenek masih kuat kok, ujar Mbok Rajem. Gak apa-apa nek, kami ini kan anak laki-laki. Masa kami tega melihat nenek yang sudah berumur bekerja sendirian untuk menghidupi kami, jawab Siswanto, cucu pertama Mbok Rajem, disusul kedua adiknya yang mengiyakannya. Almarhum ayah mereka memang dikenal tegas dalam mendidik anak. Dia tidak segan-segan memukul dengan gesper apabila salah satu dari mereka yang berbuat kesalahan. Itu sebabnya mereka sudah terbiasa mandiri dan tidak manja. Sementara Mbok Rajem adalah sosok nenek yang penyabar, bahkan tak jarang melerai anaknya ketika sudah kelewat batas memukuli cucunya. Hari itu sekitar 5 pagi, Mbok Rajem dibantu oleh cucu bungsunya, Cahya, menyiapkan sayur-sayuran dan bahan masakan yang akan dijual di pasar nanti. Sesampainya di sana, mereka langsung menggelar lapak dagangannya. Dan setiap pedagang di pasar pasti ada yang namanya persaingan. Begitupun juga dengan Mbok Rajem. Ia juga memiliki saingan dalam berjualan. Kita sebut saja di sini dengan nama Surtini. Setiap bertemu atau bertatap muka dengan Mbok Rajem,
Surtini selalu memasang wajah yang sinis. Mereka memang sama-sama berjualan sayur di pasar, tapi bedanya harga sayuran yang dijual Mbok Rajem sedikit lebih murah ketimbang Mbak Surtini. Terlebih, Mbok Rajem selalu memperbolehkan ketika ada pelanggannya yang berhutang kepadanya. Hal itulah yang membuat para pelanggan selalu memilih berbelanja kepada Mbok Rajem ketimbang Surtini. Pagi itu sekitar pukul 5:30 pagi, terlihat Surtini menghampiri lapak dagangan Mbok Rajem dengan penuh senyuman dan membawa beberapa ikat sayuran kangkung. Mbok Rajem pun bertanya, "Ada perlu apa, Sur? Sepertinya kamu bahagia sekali pagi ini." Surtini pun menjawab, "Tidak ada apa-apa, Mbok. Ini tadi aku beli beberapa ikat kangkung, tapi jumlahnya terlalu banyak dan aku rasa tidak akan terjual kalau dibiarkan di lapak daganganku." "Lah, terus mau diapakan kangkungnya, Sur?" tanya Mbok Rajem. "Kangkung ini aku titip di lapaknya Mbok saja ya. Dari saya Rp150 per ikatnya. Nanti terserah Mbok mau dijual berapa," jawab Surtini. "Wah, ini beneran, Sur. Murah loh ini. Ya sudah, aku pastikan daganganmu laris." "Nah, begitu dong, Sur. Jangan cemberut terus. Kalau tersenyum kan kamu terlihat lebih manis," ucap Mbok Rajem. "Ah, Mbok bisa aja," sambil menggibaskan kangkung yang tadi dibawanya ke tubuh Mbok Rajem. "Ya sudah, Mbok, saya balik dulu ke lapak saya ya," tambahnya. Di sini Mbok Rajem tidak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap Surtini yang bertingkah agak aneh. Sekitar 1 jam kemudian, Mbok Rajem terlihat pucat dan mengeluarkan keringat dingin. Cahya yang menyadari hal itu bertanya kepada neneknya, "Ada apa, Nek? Kok pucat? Nenek sakit ya?" "Tidak apa-apa, nenek cuma sedikit pusing, Le. Mungkin tadi belum sarapan," jawab Mbok Rajem. Setelah itu, Mbok Rajem pun pingsan tak sadarkan diri. Seketika, orang-orang di pasar langsung menolongnya dan membawa Mbok Rajem ke rumahnya. Sesampai di rumah, Mbok Rajem langsung dibaringkan di sebuah balai bambu beralaskan tikar yang ada di ruang tengah rumahnya. Badannya panas dan kakinya terasa sangat dingin. Setelah sadar, Mbok Rajem langsung diberi minuman dan makanan. Tapi baru beberapa suap, Mbok Rajem mengeluarkan makanannya tadi. Singkat cerita, setelah 3 hari sakit, keadaan Mbok Rajem tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Dan ada hal yang aneh dari sikap Mbok Rajem. Dari yang tadinya bersikap ramah dan baik, berubah menjadi sosok yang pendiam dan temperamen. Dan Cahyalah yang selalu menjadi bahan untuk melampiaskan amarah neneknya. Siang itu Mbok Rajem meminta diambilkan segelas air oleh Cahya. Setelah diambilkan, neneknya pun berkata, "Fuh, ini air kok panas sekali. Kamu mau bunuh nenek ya? Bodoh sekali kamu, air hangat aja gak becus." Mbok Rajem seketika membanting gelasnya ke lantai. Cahya yakin betul bahwa air yang diambilnya itu adalah air hangat. Cahya yang ketakutan langsung berlari dan berjongkok di pojok kamar sambil menahan tangis. Ia baru kali ini melihat neneknya semarah itu. Sore harinya, Siswanto pun pulang dari tempat kerjanya dan mendapati adik-adik bungsunya sedang berjongkok dan menangis di sudut kamar. Siswanto menghampiri dan bertanya, "Loh, Dek, kamu kenapa?" Sambil menangis, Cahya menjawab, "Itu Mas, Nenek." "Nenek kenapa?"
Tanya Siswanto. Nenek gak kayak biasanya mas, nenek memarahiku hanya karena salah mengambil air mas. Itu bukan kayak nenek yang ku kenal. Jawab Cahaya sambil terus menangis. Oh ya udah, kamu yang sabar. Nenek kan lagi sakit, wajarlah kalau emosinya memuncak. Ya sudah, berhenti menangis, anak laki-laki kok cengeng. Jawab Siswanto. Keesokan harinya, seperti biasa, Mbok Rajem tidak bisa mencerna makanan. Jadi, setiap ada makanan yang masuk langsung dimuntahkan olehnya. Bahkan, yang keluar justru lebih banyak dari apa yang dimasukkan. Semakin hari, tubuh Mbok Rajem semakin kurus. Dan lebih parahnya, Mbok Rajem sering berbicara tidak jelas. Di suatu momen, ia selalu berkata, "Pergi, jangan dekati aku, kalian siapa?" Mbok Rajem seperti melihat sosok-sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya dialah yang bisa melihat sosok-sosok menyeramkan itu yang mendekatinya. Keadaan Mbok Rajem pun semakin parah dan pada saat ba'da zuhur, Mbok Rajem pun meninggal dunia. Para warga sibuk mempersiapkan prosesi kepengurusan jenazah. Singkat cerita, jenazah pun dimandikan. Kesaksian dari para pemandi jenazah saat itu, di proses pemandian jenazah Mbok Rajem, ada sesuatu hal yang aneh ketika si pemandi sedang membersihkan sela-sela kaki jenazah. Di telinga kirinya terdengar seperti ada orang yang bersin. Si pemandi jenazah berpikir, bisa saja salah satu pelayat yang ada di balik bilik mandi itu yang bersin. Ia pun berhenti sejenak dan melihat dengan teliti keseluruhan tubuh jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika sampai di bagian tangan dan perut, jari telunjuk kiri Mbok Rajem bergerak-gerak. Ia pun masih berpikir positif karena bisa saja ada saraf otot yang masih hidup, walaupun ia sudah meninggal. Proses pemandian pun selesai. Jasad Mbok Rajem langsung dibawa kembali ke ruang tamu oleh beberapa anggota keluarga untuk dikafani. Proses pengkafanan jenazah pun selesai, tinggal menutup bagian wajah saja dan menunggu beberapa anggota keluarga yang mau melihat wajah Mbok Rajem untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba mata Mbok Rajem langsung terbuka dan berteriak, "Surtini kurang ajar, dia yang membuat aku seperti ini." Masih dalam keadaan dipocong, Mbok Rajem pun bangun lalu membuka ikatan kakinya dan langsung berlari menuju rumah Surtini. Para pelayat pun berhamburan keluar rumah. Ada yang berlari mengejar Mbok Rajem, ada yang senang dan ada yang berlari ketakutan sampai tercebur ke selokan. Mbok Rajem pun berlari layaknya orang yang sehat. Sesampainya di depan rumah Surtini, dengan diikuti oleh beberapa orang warga, Mbok Rajem pun berteriak, "Surtini, Surtini, Surtini, keluar kamu. Aku tahu ini perbuatanmu. Lihat saja, kamu akan menanggung semuanya." Rumah kontrakan Surtini pun tampak sepi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata Surtini sudah terlebih dahulu pergi entah kemana. Setelah ditenangkan oleh beberapa orang warga yang ada di sana, Mbok Rajem pun akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, ketiga orang cucunya langsung memeluknya. Dan Mbok Rajem kembali seperti Mbok Rajem yang seperti dulu. Jadi, saat mati suri, Mbok Rajem menceritakan pengalamannya. Ia merasa diajak oleh dua orang laki-laki bertubuh besar.
tapi tidak nampak wajahnya. Ia pun masih mendengar sayup-sayup orang-orang yang membaca surat Yasin dan doa-doa lainnya. Sesekali terdengar tangisan yang terisak. Lalu Mbok Rajem dibawa ke sebuah taman yang hijau, lengkap dengan tanaman buah yang bisa dimakan dan air yang sejuk. Masya Allah, indah sekali tempat ini, ujarnya. Lalu dua sosok di sebelahnya mengucap kalimat itu dan menusukkan sebilah bambu runcing ke tubuh Mbok Rajem. Mbok Rajem pun berlari sambil membacakan doa-doa. Di belakangnya terlihat kedua sosok tersebut masih mengejarnya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan sosok berjubah coklat dan membawa tongkat yang berdiri membelakanginya. Sosok itu pun mengatakan, "Pulanglah, di sini bukan tempatmu. Surtinilah yang membuatmu jadi seperti ini." Lalu Mbok Rajem pun membayangkan kejadian pada saat Surtini mengibaskan kangkung ke tubuhnya. Disitulah awal mula permasalahannya. Setelah itu ia pun sadar dalam keadaan terbungkus pocong dan dikelilingi oleh anggota keluarganya. Singkat cerita, 8 tahun setelah kejadian itu, Mbok Rajem pun meninggal dunia. Sempat ada pertanyaan dari beberapa warga dan Cahaya sendiri. Kira-kira nenek bakal hidup lagi nggak, Mas? Tanya Cahaya ke dua orang kakaknya itu. Siswanto menjawab, "Ya enggak lah, orang meninggal mana bisa hidup lagi. Udah ikhlasin aja nenek, udah tenang, kita doain aja." Dan akhirnya Mbok Rajem pun meninggal dengan tenang. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Kisah mati suri memang kerap kali terjadi. Dan ada pula penjelasan ilmiahnya. Selebihnya kita tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi nih ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirimin lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.